yang AFF sekarang di sini. Bisa juga sih. Kalau apa di sana di Mega. Mereka ya. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Selamat pagi dari Sumatera ya, dari kampungnya indah nyaman. Hari ini kita akan membahas topik menarik tentang timnasnya Malaysia. Sekalian unboxing jersey timnas. Kemarin saya titip sebenarnya waktu saya masih di Tokyo, saya telepon adik saya yang di Jakarta, kebetulan dia di Mabes itu ya. Dia beliin ini jersey ini. Dan harganya lumayan kalau kita tuh belikan ubi kayu ini. Baiklah, kemarin waktu pulang saya juga lewat stadion JIS-nya Jakarta, stadionnya Mega. Terus ada bangunan-bangunan kayaknya apa monorail, apa highway, saya nggak tahu, itu yang baru on the way, nanti saya taruh di akhir video filmnya. Kita akan membahas ini timnas Malaysia di Banet Pipa ini isu ini diangkat oleh coach Justin, pandit bola yang cukup terkenal, kadang kontroversial di Indonesia. Di podcastnya Helmi Yahya ya, Bang Helmi Yahya ini orang yang juga kredibilitasnya tidak diragukan lagi di Indonesia ya, Pak Helmi Yahya. Dia juga pengusaha ini. Ini sangat menarik dan itu mengingatkan saya dari awal-awal saya waktu itu masih di Tokyo. Saya akan taruh link videonya nanti di bawah ini. Saat itu pertama kali mereka menaturalisasi pemain dari Kolombia, Spanyol, Brazil, Argentina. Saya sudah punya feeling udah nggak jelas itu, menurut saya udah ada yang salah. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, Malaysia itu dari segi data aja nggak banyak mereka bermigrasi ke luar negeri. Negara kecil, orang nggak banyak, mungkin, dan bekas koloni Inggris, jajahan Inggris. Jadi kalau keturunan mereka di Amerika Latin itu just doesn't make sense, just doesn't make sense, nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Kok keturunannya ada di Amerika Latin, Argentina, Kolombia, ya. Orang Malaysia ini nggak berkoloni, beda dengan Indonesia yang bekas jajahan Belanda. Memang ada migrasi besar-besaran orang Indonesia ke Belanda dari zaman-zaman dahulu, terutama dari daerah Maluku ya, seperti pemain-pemain kita jelas marganya aja masih marga Indonesia, Salam Pesi, Bakar Besi kan, Orat Mangun, jelas itu marganya orang Indonesia. Dan jumlah populasi keturunan Indonesia di Belanda ini 1 juta lebih. Jadi tidak ada hal yang aneh kalau Indonesia punya pemain keturunan yang banyak di Belanda ya. Kita anggap punya SSB lah, Indonesian Academy Football di Belanda ya. Nah, Malaysia ini menurut saya itu sedikit aneh, dan itu hal yang sangat wajar dan bisa dipahami kalau orang memprotes, apalagi setelah melawan Vietnam ya. Itu jelas sekali mereka mendadak pemainnya datang tiba-tiba, terus dari berbagai mancanegara. Dan ada orang ngomong ada deal dengan JDT, mungkin mereka dijanjikan main dengan JDT. Itu bisa aja, buktinya ternyata mereka betul, akhir-akhir ini mereka dikontak JDT semua, termasuk yang Upin-Ipin ya, yang botak itu. Nah, Coach Justin ini nggak mungkin dia ngomong kalau udah nggak pasti ya, dia tahu bola, dia ke sana. Nah, saya baca komentator Malaysia ngomong, kenapa umur 23 masih main di AFF?
Yang di Banet kata Coach Justin ini timnas senior mereka, dan AFF ini bukan kalender FIFA. Jadi kayak turnamen begitu. Ya turnamen orang Southeast Asia lah, Asia Tenggara lah ya, turnamen bola. Jadi FIFA nggak masalah di under 23 lagi di bawah 23 kan. Dan insting saya benar, waktu itu saya bikin video masalah ini, ada nanti saya taruh link di bawah. Jauh awal sebelum mereka melawan Vietnam, saya udah punya insting. Dan tahu-tahu ditambah lagi dengan apa? Dengan mereka cancel di Kava yang udah digembar-gemborkan mereka tolak Indonesia karena mental mereka ada mental away. Maksudnya main di luar kandang. Indonesia itu mental home, macam udah sombong ke langit ketujuh. Biasalah tutorial sombong dulu masuk gua, kemudian itu memang ada di Malaysia ini. Jadi tahu-tahu last minute mereka cancel. Dan itu bikin kesal apa dah Kava, orang-orang yang bikin turnamen di sana, karena semuanya udah set up kan, udah tahu-tahu cancel, ya itu merusak susunan acara mereka, merusak sekali, udah unprofesional, sangat tidak profesional sekali, dan itu dampaknya sangat tidak bagus buat turnamen juga. Orang pusing lagi kan ngatur apanya, jadwal turnamennya, mungkin mengundi ulang lagi kan. Dan ini menambah keyakinan saya, ini kayaknya betul-betul apa di Banet apa sama pipa, karena secara tiba-tiba pemain yang 5 yang mereka bawa itu nggak ikut di Kava ini dengan alasan apa, tidak diberi izin klub. Ada dua kemungkinan, pikiran saya, nggak diizinin klub emang, atau nggak cukup dibayar kan. Itu beda sekali dengan pemain keturunan Indonesia, mereka nggak dibayar datang ke Indonesia juga. Jadi saya sebenarnya berusaha untuk tidak mengupload isu ini karena takut hoak aja ya. Tapi kalau Coach Justin yang udah begitu confident, ya begitu yakinnya beliau dengan statementnya, saya ikut yakin. Dan itu saya udah feeling dari dulu-dulu, cara mereka menaturalisasi itu memang nggak wajar, terus dari tempat yang nggak wajar ya. Dan ini kalau terjadi, ini betul-betul bikin malu, habislah Malaysia di rojak. Dan Vietnam akan kembali ke menjadi pimpinan klasmen, dan Malaysia tahulah kalau udah begini akan dibanet, dan mereka akan jatuh rankingnya sejauh-jauhnya, persis yang terjadi dengan Indonesia dulu waktu di banet FIFA. Itulah makanya kita jauh sekali terlempar sampai 170 berapa itu ya. Sebenarnya kualitas pemain Indonesia timnas kita sekarang itu udah nomor 1 di ASEAN sebenarnya, udah di 100 itu. Tapi karena terlempar jauh ranking waktu di banet, jadi naik ke atas itu butuh waktu banget, energi, a lot of effort. Ya, oke, berikut kita unboxing ini. Saya beli pesan dari Jepang, kemarin dibeliin adik saya yang di Jakarta, yang di Mabes. Kotaknya udah saya ambil. Ini produk authentic license produk ya, ini produk originalnya. Kita lihat berapa harganya. Kalau beli ubi kayu banyak nggak ini dapatnya ya? Alright, ini dia, kita buang. Oke, besok kita pakai ini ya, waktu ini. Kita buang semua. Kita lihat, ini masih brandnya masih lengket. Si lengket sini ya. Ini lihat sendiri sama saudara-saudara. 1.219, 1.300. Ini ya, lihat sendiri. Ya ini 1.299, 1.300 lah ini ya. 1.300. Ini ya, asli originalnya 1.300. Ini dulu kata adik saya, kalau beli dari awal-awal banyak dapat merchandise, dapat hadiah, undian. Ya, kualitasnya bagus banget, kualitas bagus. Karena saya punya barang baju-baju berkualitas juga. Ini sudah standar internasional, logo bagus.
Ya, bagus sekali. Wah, cakep ini. L. Itu berapa kalau ringgit ya? 1.300.000 kalau diringgitkan. Lumayan kalau beli ubi kayu itu ya. Indonesia. Kita unboxing. Besok kita pakai ini. Waktu timnas Indonesia mau lawan atau komentator ini kita pakai. Yap. Nah, ini dia 1.300.000. Kualitas bagus. Kayaknya adem ini. Besok kita pakai, kalau nggak panas ya, sedikit panas ini Sumatera ini ya. Walaupun pakai AC, kadang saya lebih suka press udaranya karena banyak hijau di sini. Begitu saja teman-teman. Insting saya dari dulu ya, naturalisasi Malaysia itu nggak benar. Insting saya itu udah dari segala sisi angle, it doesn't make sense. Kalau kita Indonesia tahu-tahu menaturalisasi pemain keturunan dari Amerika Latin, dari Afrika, ya nggak masuk akal lah karena kita kolonial Belanda kan, nggak masuk akal. Itu saja teman-teman, ini jersey timnas, harga 1.300.000-an lah, 1.300.000-an. Diringgitkan lumayan itu, dibelikan ubi kayu lumayan itu. Di rumah saya ini, ibu saya nanam ubi untuk sayur. Kemarin panen. Nanti kita bikin channel khusus ya. Kita bikin salam ubi kayu. Thank you for tuning in. Bye bye.